saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini satu tema yang saya rindu untuk bagikan yaitu adalah tertuju, ya. Bahwa di mana kita hari-hari ini diingatkan bahwa ada satu hal yang tertuju dalam setiap kehidupan kita, yaitu apa? Yuk sama-sama kita baca dalam Bible dalam 1 Petrus 3 ayat ke-12. Sana berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya terbuka bagi permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan melawan orang yang berbuat jahat. Amin. Satu hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami kali ini boleh berkumpul bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kebenaran akan membebaskan setiap kami. Kami percaya setiap kami diberkati, kami dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Satu kata yang saya mau garis bawahi yaitu adalah tentang tertuju. Ya, kalimat tadi berkata, sebab mata Tuhan tertuju. Artinya, dalam segala keadaan saudara, ada Tuhan yang selalu memerhatikan saudara. Ya. Ini yang kita harus pahami. Tidak pernah saudara itu akan dibiarkan oleh Tuhan, itu tidak akan pernah. Karena Bible berkata, mata Tuhan tertuju. Artinya, dia benar-benar fokus kepada saudara. Dia benar-benar tertuju sehingga ketika ada hal yang lain, Tuhan itu tidak terpengaruh. Tuhan itu tidak gagal fokus. Satu kali saya punya anak yang pada waktu ini usia berapa? 5-6 bulan ya. 6 bulan lahir bulan Oktober kemarin. Dan sementara anak saya ini sudah bisa balik badan dan dia sudah mulai bisa beraktivitas gitu kan. Dan satu hal mamanya sedang naruh untuk lagi beres-beres satu hal dan yang lain. Ditaruh di kasur, tiba-tiba ya tanpa disadari si anak saya Nicholas ini tiba-tiba kepalanya sudah berdarah semua. Wah, paniklah si mamanya. Teriak dia. Wah, saya bingung loh, kenapa ini? Kok teriak-teriak? Ternyata kepalanya sudah kalau bahasa Jawa itu congkil, saudara. Sudah kepalanya itu sudah kayak dekok ke dalam karena dia garuk kepalanya sehingga dia berdarah. Dia mungkin gatal atau seperti apa, mungkin dia iseng jadi dia kuik kepalanya sehingga sampai berdarah. Kenapa ini bisa terjadi? Ya mungkin waktu dalam kandungan mamanya sering mimpi buruk gitu kan. Jadi anaknya satu hari jadi film horor beneran. Kayak film thriller, di kepalanya itu kayak ada yang nyakar gitu saudara. Dan dia sendiri yang nyakar. Dan dia nggak nangis, ngeliatin bengong begitu kan. Kenapa ini orang tua aku kok teriak-teriak sendiri? Dia bingung gitu. Hanya gara-gara mamanya sedang melakukan satu hal yang lain sehingga nggak fokus kepada anaknya. Terjadilah satu insiden semacam itu. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, Tuhan itu tidak pernah sekalipun dia memalingkan pandangannya kepada kita. Dia tidak sekalipun kaget dengan keadaan yang saat ini kita alami. Kenapa? Bible sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan itu tertuju kepada saudara. Hanya gara-gara orang tuanya melengos dalam waktu yang sangat singkat, terjadilah seperti film horor. Tapi kabar baik saya ingin sampaikan kepada setiap saudara. Tuhan gak pernah lepas fokus. Tuhan tidak pernah melengos. 24 jam saudara itu diperhatikan. 24 jam setiap saudara itu dipedulikan Tuhan. Yang setuju percaya katakan, Tuhan Yesus besertaku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus besertaku. Amin, amin, amin. Nah, ternyata saudara, kalimat ini tidak hanya selesai dengan kata mata Tuhan tertuju. Ada lanjutannya. Tertuju kepada siapa? Orang benar. Dan telinganya terbuka bagi permohonan-permohonannya. Ya. Seperti ayat yang disampaikan tadi, ya. Tertuju kepada orang benar dan telinga Tuhan terbuka bagi permohonan kita. Siapa orang benar? Kalau mata Tuhan tertuju kepada orang benar, pertanyaannya kan siapa orang benar?
Mungkin saudara berkata, "Pastor, saya ini banyak berbuat dosa, masihan. Saya sering melakukan kesalahan. Apakah berarti Tuhan itu tidak menjawab doaku? Apakah Tuhan itu tidak mendengar permohonanku? Apa seperti itu? Saya ini belum baik-baik amat. Masih ada hal-hal yang perlu saya perbaiki. Sehingga apakah Tuhan itu tidak mempedulikan kita?" Pertanyaannya kan, siapa orang benar? Jangankan saudara, saya sendiri masih sering melakukan kesalahan. Yuk kita baca di dalam Bible. Roma 4 ayat pertama berkata, "Jadi, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, leluhur kita secara jasmani? Sebab jika Abraham telah dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya, maka ia dapat bermegah. Tapi bukan di hadapan Elohim. Tetapi apa yang dikatakan kitab suci, Abraham percaya kepada Elohim dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepadanya. Bagi orang yang berusaha, upah diperhitungkan bukan sebagai anugerah, melainkan sebagai bayaran. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Jadi siapa orang benar di sini? Saya yakin dan percaya bahwa setiap saudara adalah orang benar. Kenapa? Karena saudara percaya. Katakan, saya percaya. 1, 2, 3. Saya percaya kepada Yesus. Oh ya. Sebagaimana Abraham percaya, dia diperhitungkan sebagai orang benar. Seperti itu, saudara percaya kepada Yesus dan saudara akan diperhitungkan sebagai orang benar. Ya. Hari ini setiap saudara adalah orang benar di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang membenarkan kita. Kenapa saya menceritakan ini kepada saudara? Karena saya rindu untuk saudara itu tidak diterpa dan percaya oleh dustanya iblis. Bahwa dia berkata, "Oh, kamu ini banyak dosa. Oh, kamu ini nggak berguna. Apa yang kamu alami, kamu nggak akan pernah bisa pulih. Kamu selalu akan sakit. Kamu nggak akan pernah bisa sembuh. Kamu punya masa lalu yang buruk. Kamu nggak akan pernah bisa keluar dari keadaan." Ini adalah dusta iblis. Saya mau berkata begini. Apapun kalimat buruk yang saudara dengar dalam hatimu, itu adalah dusta. Ya, saya ulangi lagi. Apapun kalimat buruk yang saudara dengar dalam hatimu, itu adalah dusta. Satu kebohongan yang begitu dahsyat. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, dia memberikan kepada kita dusta-dusta. Padahal Bible berkata, seperti Abraham, dia itu bukan benar gara-gara perbuatannya. Tapi Abraham dibenarkan oleh percayanya. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini dengan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Jangan kita mempercayai dusta yang diberikan kepada setiap saudara. Tapi biarlah pada kesempatan kali ini saudara boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, Dia sanggup untuk membenarkan orang yang durhaka. Nah, ini begitu dahsyat sekali. Di mana nggak ada alasan untuk saudara ini nggak ditolong lagi. Nggak ada alasan untuk saudara ini tidak dipulihkan lagi. Untuk kita ini tidak dapatkan berkat atau bahkan kita ini tidak dapat alami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup membenarkan orang yang durhaka sekalipun. Seandainya kita hari ini adalah orang yang dalam kategori durhaka, Tuhan itu dapat mengubah segala hal yang buruk di masa lalu kita untuk mendatangkan kebaikan di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan itu sedemikian rupa memikirkan solusi untuk Adam dan Hawa. Mereka malu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Mereka berkata, aku nggak layak karena aku telanjang. Saudara tahu apa yang terjadi?
Bukan inisiatifnya Adam dan Hawa untuk menutupi tubuh mereka, bukan. Tetapi inisiatifnya Tuhan, diberikan kulit hewan untuk menutupi ketelanjangan manusia. Yang berinisiatif itu adalah Bapa Yahweh, dan manusia percaya kepada Tuhan. Dan yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita itu adalah Tuhan Yesus. Dan kita hari ini percaya kepada Yesus. Untuk itu saya mau mendorong setiap saudara, dimanapun engkau berada. Ya, saya mau berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab mata Tuhan tertuju kepadamu, dan telinganya terbuka lebar untuk mendengar setiap permohonan saudara. Tapi Bible ada yang berkata, Pastor, kerjakanlah keselamatanmu. Yuk kita buka sama-sama. Filipi 2 ayat 12 berkata, oleh karena itu kekasihku, sebagaimana kamu selalu taat, tidak hanya ketika aku hadir, tapi terlebih lagi ketika aku tidak hadir, kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Seringkali saudara, orang banyak hanya berhenti dalam ayat ini saja ketika membaca Bible. Dia membaca satu ayat, kemudian itu dianggap sebagai kebenaran yang menyeluruh. Tapi saya ingin mendorong saudara, siapapun saudara kalau membaca Bible dan engkau tidak memahami apa ini, maksudnya ini seperti apa, saudara bisa baca ayat di sebelumnya atau ayat setelahnya. Ya. Pertanyaannya ya, siapa yang mengerjakan keselamatan? Tadi kan kita diajar untuk mengerjakan keselamatan. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengerjakan keselamatan kita? Nggak tahu kan? Yuk sama-sama kita lihat di ayat 13. Sana dikatakan, sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Ya, 15. Agar kamu tidak bercela dan tidak cemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah generasi yang tidak jujur dan sesat. Sehingga kamu bersinar di antara mereka seperti bintang di dunia. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Saya mau berkata begini, tidak ada berlian yang lebih kilau cahayanya dari kemuliaan yang Tuhan akan pancarkan melalui kehidupan saudara. Tidak ada. Mau sehebat apa cahaya kemuliaan yang ada di bumi, berlian semahal apapun, pasti akan kalah dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Ini loh yang Tuhan rindukan untuk setiap kita. Di mana kita ini menjadi pribadi yang tidak bercela, pribadi yang tidak cemar, pribadi yang bisa menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh. Bukan menjadi pribadi yang malah dicaci maki, dianggap rendah, dianggap sebelah mata. Maka itu Petrus berkata bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya terbuka bagi permohonan mereka. Lanjutannya sekarang. Tetapi wajah Tuhan melawan orang yang berbuat jahat. Saudara paham? Kenapa sekarang kita ini nggak boleh berbuat jahat? Karena Tuhan itu ingin menyatakan kemuliaannya dalam setiap kehidupan saudara. Bagaimana kita bisa diberkati, bagaimana kita bisa alami sesuatu yang luar biasa, sedangkan orang hanya akan melihat kita sebagai batu sandungan. Ya. Saya mau mendorong saudara, hari-hari ini Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam setiap kehidupan saudara. Artinya kita hari ini itu selamat bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah, sehingga kita tidak bermegah oleh karenanya. Ada tapinya. Tapinya yaitu adalah Tuhan tidak suka kita berbuat jahat. Bukan berarti setelah kita diselamatkan kemudian kita bebas lakukan apapun yang kita mau. Biarlah kita ini berperilaku mencerminkan kehidupan orang benar. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan biarlah hari ini adalah titik balik dalam hidup saudara. Saudara berperilaku mencerminkan kehidupan orang benar. Ayat tadi berkata, tetapi wajah Tuhan melawan orang yang berbuat jahat. Saudara tahu arti kata jahat? Dalam bahasa asli yaitu adalah kakos. Artinya worthless, tidak ada gunanya. Kata jahat itu artinya tidak ada gunanya.
Jadi apapun yang saudara lakukan itu sebagai kejahatan itu sebenarnya nggak ada gunanya, saudara. Bahkan di Ayub 15:31 berkata, biarlah ia tidak percaya lagi akan kesia-siaan yang pernah menyesatkannya, karena upahnya akan menjadi sia-sia. Kalau tadi kita pelajari bahwa kata jahat itu adalah tidak ada gunanya. Dan Ayub berkata, kita biarlah nggak percaya lagi kepada kesia-siaan. Percaya lagi kepada kejahatan yang pernah menyesatkan kita. Kenapa? Karena upahnya dari kejahatan itu adalah kesia-siaan. Gak ada gunanya. Upahnya yang gak ada gunanya. Kenapa kita harus mempercayai sesuatu yang tidak ada gunanya? Melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Saudara tahu bahwa kejahatan itu adalah kesia-siaan. Worthless. Dan apapun bentuknya kejahatan itu adalah kesia-siaan. Hari-hari ini kan lagi rame di berita dimanapun, nipu ya, baik NFT, baik robot trading, baik apapun itu, binary option itu kan. Menikmatinya itu mungkin hanya berapa bulan atau mungkin bertahun, 1 tahun 2 tahun, tetapi upahnya saudara, kalau saudara baca berita, upahnya adalah di dalam penjara dengan waktu yang cukup lama. Saya mau berkata itu adalah sebuah kesia-siaan. Keluarganya menjadi kena, hidupnya menjadi berantakan, malunya itu seumur hidup, semuanya disita. Lalu apa? Dapat apa sisanya? Kesia-siaan. Saya mau berkata, kejahatan itu menyesatkan, upahnya adalah kesia-siaan. Kenapa kita harus berbuat jahat? Kalau kejahatan itu menyesatkan dan upahnya adalah kesia-siaan, kenapa kita harus melakukan itu? Apakah nggak lebih baik kita mempercayai firman Tuhan tadi, bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu, ya? Kita orang benar, Tuhan mendengar permohonan doa kita. Bahkan 1 Petrus 3 ayat ke-13, ayat lanjutannya. Siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu jika kamu melakukan perbuatan baik? Siapa yang akan berbuat jahat kepada kita ketika kita ini selalu melakukan perbuatan baik? Orang ya dengan akal sehat, mereka akan mulai berpikir, ngapain aku menjahati orang yang sudah pernah menolong saya? Ngapain aku melukai orang yang sudah selama ini mengasihi saya? Seandainya ada, saudara. Seandainya ada orang yang dengan nalar sehat, pasti mereka akan bertanya, ngapain aku jahatin orang yang sudah baik sama saya? Tapi kalau seandainya ada, saya punya kabar baik. Sebab mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Dan telinganya terbuka bagi permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan akan melawan orang yang berbuat jahat. Ya. Konklusinya sekarang, apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Yang pertama, mata Tuhan itu tertuju kepadamu. Apapun yang sedang engkau alami, apapun yang sedang engkau hadapi, yakin dan percayalah, ada Tuhan yang memerhatikan saudara. Ada Tuhan yang mempedulikan saudara. Engkau, yang kedua, adalah orang benar. Bukan karena perbuatan, tapi karena kita percaya. Dan yang ketiga, orang percaya, biarlah kita membuahkan perbuatan baik. Tandanya kita percaya kepada Tuhan, yaitu adalah buah daripada perbuatan kita, adalah perbuatan baik. Saya berdoa, siapapun saudara hari-hari ini, yakin dan percaya, gak ada satupun buah dari hidup kita adalah kegagalan, kebinasaan, kehancuran, gak ada. Tapi saya berdoa, buah daripada hidup saudara adalah keberhasilan, kemuliaan, anugerah, perkenanan, keajaiban, dan mujizat Tuhan digenapi terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman ini adalah untuk setiap kami, di mana Engkau memperhatikan kami, Engkau memiliki kasih yang begitu luar biasa, di mana mata-Mu tertuju kepada kami.
Kami tidak ditinggalkan, kami tidak dibiarkan. Tetapi setiap kami adalah orang benar yang mendapatkan tuntunan, mendapatkan anugerah, perkenanan yang luar biasa. Berkati Tuhan, apapun yang firman sudah ditabur, biarlah firman yang ditabur menjadi rema, menjadi tuntunan yang membuat kehidupan kami semakin berhasil. Terima kasih Tuhan, diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.